Perkenalkan, nama saya Dini Wideningrum. Saya dari kelas Agribisnis B dengan NIM C1021251098. Selamat datang di video kali ini. Kita akan membahas salah satu topik paling besar, tapi juga paling penting dalam ilmu ekonomi, yaitu masalah ekonomi. Topik ini tuh ibarat fondasi dalam memahami semua hal tentang ekonomi. Dari kenapa harga barang bisa naik, sampai bagaimana negara membuat kebijakan. Jadi, kalau kamu ngerti bagian ini, dijamin belajar ekonomi ke depannya bakal jauh lebih mudah. Pengantar konsep, coba kamu pikir deh, pernah tidak kamu bingung mau beli makanan atau nabung uangnya? Atau pengen punya banyak barang, tapi dompet kamu terbatas? Nah, inilah yang disebut masalah ekonomi. Masalah ekonomi muncul karena kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan sangat terbatas. Contohnya, manusia ingin hidup nyaman, punya rumah, kendaraan, pendidikan bagus, makanan bergizi. Tapi sumber daya seperti uang, tanah, tenaga kerja, dan bahan baku itu jumlahnya terbatas. Jadi, kita harus memilih dan menentukan mana yang paling penting. Penyebab masalah ekonomi. Jadi, penyebab masalah utama ekonomi adalah kelangkaan atau scarcity. Kelangkaan berarti ketersediaan sumber daya lebih sedikit dibandingkan kebutuhan manusia. Penyebab kelangkaan bisa datang dari berbagai hal, seperti 1. Jumlah sumber daya alam terbatas, misalnya lahan pertanian yang makin sempit. 2. Pertumbuhan penduduk meningkat, sehingga kebutuhan makin banyak. 3. Kemampuan produksi terbatas karena teknologi belum memadai. Maka dari itu, semua sumber daya terbatas. Manusia harus pintar-pintar memilih, mengatur, dan memanfaatkan apa yang ada dengan sebaik-baiknya. Jenis-jenis masalah ekonomi. Masalah ekonomi dibagi menjadi dua bagian besar, masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. 1. Masalah ekonomi klasik. Menurut ekonomi klasik seperti Adam Smith, inti masalah ekonomi ada 3 pertanyaan utama, yaitu apa yang diproduksi, misalnya apa negara lebih butuh beras, mobil, atau teknologi. Kedua, bagaimana cara memproduksinya? Apakah dengan tenaga manusia, mesin, atau teknologi canggih? Ketiga, untuk siapa barang itu diproduksi? Apakah hanya untuk kalangan tertentu atau untuk seluruh masyarakat? Nah, 3 pertanyaan tadi menjadi dasar dari semua kegiatan ekonomi. Selanjutnya, masalah ekonomi modern. Versi modern memperluas menjadi 5 masalah pokok, yaitu apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, untuk siapa barang diproduksi, kapan diproduksi, karena kebutuhan manusia berubah seiring berjalannya waktu. Berapa banyak yang harus diproduksi, biar tidak kekurangan atau kelebihan produksi. Sistem ekonomi dan solusinya. Setiap negara punya cara berbeda dalam memecahkan masalah ekonomi, dan cara ini juga tergantung pada sistem ekonomi yang digunakan. Ada beberapa sistem utama. Apa ya kira-kira? Yuk kita pelajari sama-sama. Masuk ke sistem yang pertama, yaitu 1. Sistem ekonomi tradisional. Semua keputusan ekonomi berdasarkan adat, kebiasaan, dan warisan leluhur. Yang kedua, sistem ekonomi komando. Pemerintah memegang kendali penuh atas produksi, distribusi, dan harga barang. Contohnya seperti Korea Utara. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar. Semua keputusan ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar antara penjual dan pembeli. Pemerintah hampir tidak ikut campur, contohnya Amerika Serikat. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Nah, ini yang paling umum digunakan, termasuk di Indonesia. Di sistem ini, pasar tetap berperan, tapi pemerintah juga ikut campur agar ekonomi berjalan adil dan stabil. Biar lebih nyata, yuk kita lihat beberapa contoh masalah ekonomi di kehidupan sehari-hari.
kelangkaan BBM karena permintaan tinggi, pasokan terbatas, harga pangan naik akibat gagal panen, atau distribusi terganggu. Pengangguran meningkat karena lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja. Ketimpangan ekonomi sebagai orang hidup mewah, tapi sebagian lain kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Jadi teman-teman, contoh tadi berawal dari masalah dasar, sumber daya terbatas, kebutuhan manusia tidak terbatas, dan keputusan ekonomi yang harus dibuat dengan bijak. Nah, teman-teman, dari pembahasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya kelangkaan sumber daya dan manusia harus membuat pilihan-pilihan terbaik dalam menggunakan sumber daya itu, mulai dari individu dan perusahaan, sampai pemerintah semuanya berhadapan dengan masalah ekonomi setiap hari. Kuncinya ada pada kita, mengatur, memilih, dan memprioritaskan kebutuhan